Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saputra dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12321000041. Pada artikel yang saya buat yaitu tentang judulnya Keterampilan Motorik Kasar Anak Usia 4-5 tahun. Nah, pada awalnya mari kita bahas dulu apa itu motorik. Motorik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar itu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang ada di seluruh tubuh anggota seperti tangan, kaki, dan bagian tubuh yang lainnya. Sedangkan motorik halus itu adalah gerakan yang menggunakan otot-otot kecil, seperti contohnya gerakan kecil kayak menggambar, menulis, mewarnai, menggunting, dan menyusun puzzle. Nah, sesuai judul artikel yang saya buat, itu membahas lebih fokus kepada motorik kasar. Dari keterampilan motorik kasar anak usia 4-5 tahun. Nah, motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan otot-otot besar, seperti keterampilan atau gerakan yang dilakukan oleh anak, melibatkan keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, apa sih itu kemampuan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Lokomotor adalah kemampuan seorang anak yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan non-lokomotor yaitu kemampuan yang digunakan anak tanpa memindahkan tubuh atau hanya anak itu bergerak di tempat saja gitu. Dan sedangkan manipulatif adalah kemampuan yang dikembangkan anak sedang menguasai berbagai macam objek dan kemampuan. Ini lebih banyak melibatkan gerakan tangan dan kaki. Nah, selanjutnya adalah macam-macam keterampilan motorik kasar. Apa sih itu? Macam-macam dan keterampilan motorik kasarnya atau kegiatannya, yaitu satu, ada bermain peran. Bermain peran ini termasuk dalam keterampilan motorik kasar anak karena pada saat main peran seperti contohnya gitu, anak menirukan gerakan kelinci misalkan. Nah, di situ kan kelinci melompat, terus diikuti oleh anak gerakan melompat itu. Disitulah bermain peran ini termasuk dalam motorik kasar anak. Dan yang kedua menari. Menari juga keterampilan motorik kasar anak. Karena pada saat menari, gerakan-gerakan menari itu menggunakan otot-otot besar seperti otot tangan dan kaki dan seluruh tubuh lainnya. Makanya menari ini termasuk dalam keterampilan motorik kasar. Yang ketiga ada melompat dengan satu kaki. Nah, melompat ini kan menggunakan otot kaki kan. Nah, disitulah melompat ini adalah suatu gerakan motorik kasar anak. Terus yang keempat yaitu memasukkan bola ke keranjang. Memasukkan bola ke keranjang juga adalah motorik kasar anak karena pada saat memasukkan bola ke keranjang itu perlu melempar bola untuk memasukkan bolanya itu ke keranjang. Nah, melempar itu kan gerakan yang menggunakan otot-otot besar dari tangan yang termasuk motorik kasar. Dan yang kelima ada bermain di playground. Bermain di playground juga termasuk motorik kasar karena pada saat anak bermain di luar ruangan atau taman misalkan gitu, itu kan dia berjalan atau berlari dengan temannya, yang dimana berjalan dan berlari itu merupakan motorik kasar anak. Dan yang selanjutnya berjalan di trotoar. Ya, berjalan itu kan termasuk kegiatan motorik kasar anak. Dan yang ketujuh bermain bola, yang pastinya juga termasuk motorik kasar anak karena lebih banyak bergerak kan dari lari ataupun berjalan. Dan yang ke-8 berenang. Nah, berenang ini pun juga sama, dia termasuk motorik kasar karena saat berenang gerakan tangan dan kaki itu menggunakan otot-otot besar yang dimana termasuk keterampilan motorik kasar pada saat berenang gitu. Misalkan kan dia menggunakan otot tangan dan kakinya, nah itu motorik kasar anak. Nah, selanjutnya ada stimulasi untuk keterampilan motorik kasar anak. Stimulasi itu merupakan suatu rangsangan untuk anak yang dipengaruhi oleh orang lain. Sedangkan stimulasi keterampilan motorik adalah pelatihan
yang diberikan kepada anak untuk melatih keterampilan motorik kasarnya. Nah, gimana sih itu cara melatih untuk menstimulasi keterampilan motorik kasar anak? Yang pertama ada mengajak anak berkegiatan di luar. Itu merupakan adalah suatu cara untuk menstimulasi keterampilan motorik karena dia lebih fokus banyak berkegiatan di luar ruangan. Dan yang kedua, bermain. Melalui bermain di luar ruangan itu anak bisa menstimulasi motorik kasarnya karena dia lebih banyak kegiatan bermainnya gitu. Jadi otot-otot di seluruh tubuhnya bisa berkembang. Dan yang ketiga, melalui permainan. Dari permainan yang dimainkan oleh anak juga misalkan seperti anak bermain bola gitu. Nah, di situ kan juga anak lebih banyak menggunakan otot-otot kaki atau tangan gitu. Nah, itu bisa menstimulasi keterampilan motorik kasarnya. Nah, cukup sekian dari artikel yang saya buat dan dipresentasikan melalui video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi yang nonton misalkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.